Meskipun kopi ini pahit, meskipun hidup kami pahit, tapi ketika bersama ini nikmat banget ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mohon maaf, pelacur ini bisa beresin hutang yang 250 juta itu. Alhamdulillah, enaknya berdiri atau duduk ya? Oh berdiri ya, berdiri. Gimana teteh aja. Ini seneng ya, masih pada muda ya. Awet muda. Ini angkatan berapa? 2000 berapa? 2015. Ya kelihatan belum ini gitu ya, belum nikah gitu. Masih fresh gitu ya. Pernah 20 lah ya. Alhamdulillah wa syukurillah, senang banget bisa ketemu lagi sama teman-teman kajian 257 karena sempet seujon gitu. Ternyata diulem deui gitu, mini teka pake pisan abdi teh gitu. Dari Kopi Tera terakhir teh bulan Februari ya. Teh Yesi ada Mbak Yesi, alhamdulillah. Nggak kelihatan maaf ya. Bagus bajunya matching sama sepatu. Oh iya. Alhamdulillah bisa silaturahmi lagi dan ternyata udah ada Kopi Tera cabang 2 ya di Jalan Karawitan ini. Mudah-mudahan berkah usahanya, dilancarkan segala urusannya insya Allah. Teman-teman dari kajian 257 juga mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kelancaran rezeki dan kemudahan dalam segala aktivitasnya. Sisa usianya juga mudah-mudahan berkah insya Allah. Senang banget bisa bertemu dengan orang-orang yang luar biasa di kajian 257 ini, karena nggak semua angkatan itu kompak kayak gini gitu. Nggak semua angkatan juga punya acara yang positif kayak gini juga. Jadi bersyukur banget SMP ya? SMP 2, SMP 5, SMP 7 gitu ya. Masya Allah, itu luar biasa bisa saling gabung, kemudian bisa join bikin kajian gitu. Kenapa nggak ada SMP 3 ya? Emang nggak kepake gitu ya, beda level gitu ya. Aduh astagfirullah, nggak apa-apa. SMP 2, 5, 7 yang bikin kajian, yang ngisinya anak SMP 3, jadi adil ya. Alhamdulillah bersyukurillah, seneng banget. Dari perjalanan mohon maaf saya sedikit terlambat tadi dari daerah ini Water Salt itu Ciuyah, Water Enough itu Cimahi, jauh lumayan sampai ke sini untuk kemudian ngadain ngisi kajian di 257 ini. Cuman ada hikmah yang berusaha diambil. Apa itu hikmah yang diambil? Kalau orang lagi kejar sama yang namanya waktu, itu bakal do anything gitu. Dia bakal ngelakuin apa aja, bakal ngusahain gimana juga, yang penting saya harus sampai ke sana tepat waktu gitu. Karena harus sampai di sana misalkan jam 1, itu otomatis dari Cimahi itu ngegas gimana pun caranya. Kadang mohon maaf, jadi nggak mikirin bahkan kondisi orang lain, yang penting saya harus cepet-cepet sampai sana. Kira-kira kalau lampu merah diterobos gak? Diterobos. Kira-kira bisa diputar arah nggak, yang kayak lampu merah di sini tiba-tiba kita belok kiri dulu terus belok ke sini lagi gitu? Dan sakit hati ketika gini lagi, ini juga udah jalan jadi kan bete ya. Nusana surang rek muter meh gancang, ternyata telat juga sama gitu. Makanya ada hitung-hitungan stopan gitu ya. Kalau stopan dari Kopo ke arah sana kan, kalau stopan di situ berarti yang baru hijaunya tuh ketika setelah yang dari sana belok ke kiri kan gitu. Kalau salah ngitungnya nggak tahu kan jadi nyesel itu kita ya. Udah Hanas puter arah, ini ternyata maju duluan. Jadi tetap aja ya kita jadi ke telat gitu. Tapi do anything pasti kita bakal ngelakuin apa aja, yang penting kita sampai ke sana tepat waktu. Sampai ke sana tepat waktu. Apapun resikonya gitu kayaknya. Apapun resikonya, nggak mungkin kita santai gitu. Dan ternyata kalau bagi teman-teman yang di Kopi Tera, mungkin akhirnya kopi itu tak sepahit penantianku gitu. Kesel nggak nunggu? Hah? Kesel ya? Terus aku harus gimana? Kayaknya kesel nggak nunggu? Kesel banget. Satu hal yang paling orang nggak suka itu nunggu. Nunggu suami pulang kesel nggak? Oh enggak, ya luar biasa ya. Jadi kalau suami nggak pulang, sok papa angkat, sok sing jauh, sing jauh tah tadi itu jahat banget gitu. Kalau suami pulang itu, ya subhanallah deh. Suami pulang tuh ditunggu sama istri. Saking ditunggunya kadang istri nggak sopan.
Suami pulang itu bukan nanya mau apa, tapi nanyanya harusnya dia malah dari mana aja, dimarahin. Padahal dia kan capek, ya kasihan sebenarnya ya. Ini harusnya ditanya mau apa saya, mau teh, kopi, baygon atau apa, silakan sok sebut gitu ya. Terus kita ngasih yang terbaik buat suami gitu. Maka penantian itu pahit, menunggu itu pahit, macet itu jadi pahit, banyak utang itu jadinya pahit, dikecewain pahit, apalagi berharap pahit, dalam banget ya teh ya, itu pahit, ditinggalin nikah brother pahit. Mantan nih, kayak kalau ini kan nggak mantan lagi ya, apa ya, mantan rujuk. Oh balikan sama teteh. Oh balikan sama itu, teteh ditinggalin. Oh pahit nggak tuh? Pahit, pahit luar biasa. Saking sensitifnya orang yang udah banyak pahitnya itu, kalau tawon ngedeket itu bilang udahlah aku ini pahit. Udah jauh gitu, luar biasa. Ini pahit namanya. Pahit itu kalau misalkan kita artikan berarti ada sesuatu yang kayak nggak nyaman di kita. Makanya kita pengennya manis-manis saja hidupnya. Cuman kalau kopi manis itu yang disalahin siapa? Kopi kemanisan, yang disalahin gula. Kopi pahit, kurang manis, yang disalahin juga gula. Kalau kopinya pas rasanya nikmat, yang dipuji siapa? Kopi. Kalau penyakitan, yang disalahin siapa jadinya? Gula atau kopi? Penyakit apa namanya? Gula. Penyakitnya namanya apa? Diabetes. Hidup kita nih kadang kayak gula. Mau gimana pun, aduh itu mangus menang kopi jadi mancing. Nggak apa-apa teteh, nggak apa-apa. Pengorbanan paling hebat itu membiarkan wanita bahagia. Aku ngelihat teteh bahagia tuh udah senang. Ngelihat teteh senyum tuh kayaknya senyum aku udah luar biasa deh. Seneng banget, pokoknya yang penting teteh bahagia gitu. Aku nggak, kayaknya sayang banget waktu sisa hidup kita nih singkat banget gitu. Maka sisa waktu yang singkat ini mending buat orang bahagia aja. Jangan buat kita jadi sedih, nggak usah lah. Simpen sedih kita baik-baik aja. Simpen ketidakenakan kita baik-baik. Yang penting kamu bahagia. Yang teteh, assalamualaikum, sehat ya teh, alhamdulillah. Itu anak atau adik teh? Adik ya, masya Allah. Nggak kelihatan ya anaknya. Teteh boleh di sini teh, di depan. Oh di sini juga boleh. Sebelah AA. Yang disalahin gula. Nah kadang hidup kita ini kayak gula. Semuanya serba salah akhirnya. Ngasih jadi orang yang baik dinilai salah. Jadi orang buruk otomatis pasti salah. Baik sama suami dicurigain. Suami baik sama istri dicurigain juga. Nih aku tuh sering banget minta maaf sama istri ya. Saking seringnya istri jadi curiga terus. Maafin aku ya. Pertamanya sih iya aku maafin. Lama-lama kan mama misalnya, apa sih kamu tuh minta maaf aja, aku tuh curiga, kamu tuh sebenarnya ada apa sih, tuh udah nggak tulus akhirnya, dicurigain akhirnya. Orang yang terlalu baik juga salah, orang yang buruk salah. Kita mau datang ke kajian dinilai salah juga. Kita nggak pernah datang kajian salah juga. Pakai hijab disalahin juga, nggak pakai hijab disalahin juga. Makanya ada lagu dari Bang Ihsan Skuter itu judulnya Bingung. Jadi bingung ketika menjadi manusia karena serba salah, semua yang dilakukan kayaknya salah aja dinilai mata manusia itu. Maka pahit itu siapa yang rasa? Kita yang rasa. Bahagia siapa yang rasa? Kita yang rasa. Yang paling nikmat itu ketika pahit pun kita nikmati. Yang paling nikmat gitu sebenarnya. Kopi itu nikmatnya karena apa? Karena pahitnya. Itu dicari mana kopi yang paling nikmat itu. Kecuali teman-teman yang nggak suka sama
kopi. Jadi waktu itu saya minum sama Ustadz Evi, minum kopi maksudnya. Lagi minum kopi, Ustadz Evi ini saya mesen macchiato, es macchiato. Ustadz Evi mesennya espresso. Dateng tak espresso itu kan letiknya kecil gitu. Begitu kecil dateng cek Ustadz Evi, kecil cenah, nah letik cenah. Cukup kita coba we mesenan double espresso siga nama ngagedean. Kan anggar we datang nama letik. Jeung percaya we deh Ustadz Evi teh. Jadi beki pahit gitu ya. Nah, orang yang nggak suka kopi itu ya gitu deh rasanya. Kenapa sih orang nggak suka kopi? Nggak ngerti gitu aja. Kalau orang yang ngerti kopi, nikmat banget hidupnya. Nikmat banget kayaknya kita mau ngopi tuh. Kalau bener-bener suka kopi. Iya. Nggak apa-apa, aku mah ada sabar. Ang tersawias dia tuh. Atuh nun, aduh. Muhanet ya. Kopi hidung. Enggak bercanda, enggak apa-apa. Nyamun ayam mah biasa. Ini apa namanya A? Kopi espresso? Es kopi tera. Insyaallah. Dicampur. Ada susunya berarti gitu ya? Ada kopinya, ada esnya. Ada gulanya juga yang cair gitu, larut. Hidup kita banget itu. Cuman tetap aja kita bilang kopi ini nggak sepahit hidup kita. Hidup kita ini pahit banget. Siapa yang rasa? Kita. Kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Wa santakrahu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wa santuhibbu syai'a wa huwa khairul lakum. Suatu yang baik menurutmu belum tentu baik menurut Allah. Sesuatu yang buruk menurutmu belum tentu juga buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah tuh ngasih kadar sama kita, kadarnya pas banget. Sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang sebenarnya kita bisa lakuin. 3 hari yang lalu mohon maaf, ada seorang PSK. PSK itu pekerja ini ya, pekerja seks komersil gitu teh. Tiba-tiba dia curhat gitu. Kang Boni, Ustadz, apa hukumnya sedekah memakai uang haram? Terus saya bilang, uang haram dari mana maksudnya? Judi kah? Korupsi kah? Atau apa? Terus dia bilang, jual diri. Terus saya bilang, subhanallah, siapa yang jual dirinya? Aku katanya. Terus aku bilang, kenapa? Dia jelasin, dia terlilit hutang keluarga 250 juta lebih. Keluarganya butuh biaya, adiknya dalam tanggungannya. Adik-adiknya harus sekolah, orang tuanya terjerat hutang, rumahnya mau disita. Dia kerja nggak nutupin utangnya. Akhirnya ada temennya yang nawarin buat dia jual diri. Akhirnya dia jual diri, hutangnya beres, anak-anak adik-adiknya bisa sekolah. Terus saya bilang, Teteh, subhanallah. Teh, kenapa? Saya bilang, Teteh kenapa? Kayak Ustadz, soalnya saya nggak bisa ngebayangin lagi gimana cara saya ngebayar itu dengan cepat, karena saya udah butuh banget, katanya. Terus saya bilang, Teh, saya nggak bisa bantu 250 juta, tapi bisa nggak kita ketemuan? Teteh di mana? Kata saya, di Bandung atau di Jakarta? Terus dia bilang, saya di Taiwan. Oh jauh, panggil kuburan. Terus akhirnya dia bilang, saya di Taiwan kan. Di Taiwan. Ini saya nggak bisa bantu 250 juta, saya nggak bisa bantu. Tapi saya mau kirim Teteh uang yang insya Allah rizkinya halal dari saya. Saya pengen Teteh beliin mukena buat Teteh sama buat ibu Teteh. Beliin, kasih. Nanti kalau udah dikasih sama ibu, minta maaf, Teteh pulang ke Indonesia, minta maaf sama orang tua Teteh. Terus pertanyaan dia satu, Kang, kalau misalkan yang dilakukan saya ini salah, lantas gimana lagi cara saya buat keluar dari masalah ini? Kebayang nggak maksudnya Bunda? Teh? Iya Teh, sok mangga. Ini asiknya. Teteh mah jamaah bener. Teteh mah makan siang, abi mah terus ya Teh. Can minum acan. Ada seret ini Teh. Ahendra makasih, udah lama. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair, Ahendra ya. Akhirnya menikah juga. Kemana tuh? Aduh, beda. Hari geus ieu nya mah nya udah lepas keperjakaan mah mini lumpang lagi pede pisan, subhanallah. Enakeun ya. Gimana? Panganten luar biasa. Alhamdulillah, doain ya, mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Istrinya nggak dibawa? Enggak. Masya Allah ya. Resep Ahendra. Dulunya model Ahendra ini. Masya Allah. Saya tadi sampai mana ya? Oh, istri.
Wayang Taiwan. Nah terus dia nanya, terus gimana cara saya selesaiin masalah saya? Sedangkan ini 250 juta harus beres. Saya bilang, kalau utangnya 250 juta, pasti dapatnya 250 juta. Minimal kita pasti dapat. Dengan cara yang halal, itu pasti dapat. Karena kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 286 itu kan disebutin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Manusia itu nggak akan dibebani masalah melebihi batas kemampuannya. Nggak mungkin. Pasti bisa selesaiin masalah itu. Allah kasih motivasi yang luar biasanya. Allah kasih masalahnya, Allah kasih solusinya, Allah kasih caranya, Allah kasih jalannya, Allah kasih modalnya. Datang seseorang ke saya, Tat, saya nggak punya modal, Tat. Saya banyak hutang, Tat. Saya bilang, antum gila. Kok antum bisa bilang nggak punya modal? Sedangkan apa? Otak antum punya. Mata masih bisa ngelihat, kaki masih bisa jalan, tangan masih bisa bekerja. Tak jeng otak, eta kudu dipakai. Itu modal yang luar biasa. Bayangin bunda, teman saya di Cipanas Puncak buta matanya, tapi bisa kerja dan hafal 3 juz. Coba bayangin, buta hafal 3 juz, bisa kerja, menghidupi keluarga. Loh kok kita bisa bilang saya nggak bisa apa-apa, nggak punya modal? Kan dinilainya cuma uang doang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tuh nggak pernah membebani manusia di luar batas kesanggupannya. Nggak pernah. Cuman ternyata bukan ketakutan, bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuat kita sulit. Sebelum berlayar udah dipikirin dulu. Waduh nggak bisa deh kayaknya, jauh banget, ombaknya tinggi banget, kayaknya begini, kayaknya begini. Padahal berlayar aja belum. Coba berlayar dulu. Orang yang nggak nikah itu, bukan nggak nikah. Orang yang belum nikah itu, yang pertama kali dipikirin apa? Ya Kang, gimana caranya hidup berdua, hidup sendiri aja udah repot Kang. Indomie. Berang tolak angin. Puting-puting na oke jelly drink. Isuk-isuk promah, Ustaz. Udah sengsara banget deh gitu kayaknya. Kata dia, Kang, saya hidup sendiri aja udah repot. Apalagi kalau berdua, apalagi kalau udah punya anak. Lu nggak kebayang Kang, repot. Saya bilang, udah nikahnya? Belum. Cobain. Bukan cobain, jalanin gitu. Bukan cobain. Kalau cobain nikah gitu. Yang udah aja pengen lagi. Gitu. Maksudnya gimana ya? Maksudnya pengen nikahin orang gitu. Yang karena ada motivasi bahwa akhirnya saya bisa loh gitu nikah nih, nggak kebayang deh. Pak tanya deh, mau Awili, mau Adoni, siapa aja yang ada di sini yang udah nikah, Mbak Yesi yang sudah menikah, dulu nggak kebayang deh kayaknya kita bisa nikah, bahagiain suami, punya rumah tangga, itu nggak pernah kebayang sebelumnya. Pernah nggak dari SMP itu nggak kebayang, yang akhirnya sekarang bisa deh ketika dijalanin itu. Cuman kita nih mindsetnya akhirnya ada traumatis yang membuat kita akhirnya kayaknya saya nggak bisa ngelakuin itu. Teteh mungkin tahu gajah sirkus. Gajah sirkus itu gajah yang dari kecil yang kakinya itu pakai besi yang tajam. Alah jadi kram. Pakai apa besi? Astagfirullahaladzim. Pakai besi yang tajam di kakinya teh. Jadi dari kecil udah pakai dipasung itu teh. Pakai besi yang tajam gitu. Pakai besi yang tajam di ini kakinya diikat gitu kan, dipasung. Tajam. Jadi kalau si gajah kecil itu gerak, kakinya sakit itu. Duh, sakit. Dari kecil sampai ketika gede, bayangin, gajah sirkus yang gede cuman ditahan dipasung sama kayu sama tali dari tambang. Nggak bisa berangkat. Kenapa? Karena dia mindsetnya udah ketempel. Kalau kaki saya keikat, saya pasti sakit. Kalau kaki saya keikat, saya pasti nggak bisa ngapa-ngapain. Itu udah mindset yang nempel banget di kita. Yang di kita, kalau di kita beda. Satu, kita dididik dari kecil itu untuk tertawa di atas penderitaan orang lain. Itu dididik dari kecil, tanpa sadar. Bayangin, lomba 17-an. Anak saya nggak boleh ikut lomba 17-an. Kecuali nggak ada kompetitif di situ. Lomba 17-an itu membuat orang tertawa di atas penderitaan orang lain. Masukin pensil ke botol, so bunda gegeolan, disering-sering, wak, di video diviralkan, bullying ini. Bener nggak? Anak saya nggak mau dibully sama tetangga, nggak mau dihina. Makan lomba makan kerupuk, pakai kecap, repotan. Udah gitu kalah, dihinakan, mental drop. Dari kecil mindset dia udah gitu. Saya nanti harus buat mereka menangis, membuat mereka kecewa, membuat mereka ya balas dendam deh gitu.
Karena dulu saya pernah diketawain sama mereka, nanti saya balas ngetawain mereka. Oh gitu mindsetnya. Yang penting saya bahagia, yang lain susah. Ini mindset udah numpuk banget. Yang akhirnya pribadi-pribadi, yang penting gua juara, lu enggak. Yang gua menang, lu kalah. Itu mindsetnya terus sampai gede. Akhirnya ketika gede, yang penting saya sukses, lu sengsara. Yang penting saya bahagia, lu sedih. Kita udah nggak peduli teman-teman kita. Kita udah nggak peduli sama tetangga kita, nggak peduli sama kawan-kawan lama kita. Makanya ada filosofi namanya ucing sumput teh. Ucing sumput mungkin kita ngalamin dulu ya. Kalau generasi ke ini nggak ngalamin deh. Ucing sumput itu kan gitu ya. Ucing sumput, hom pimpa lain gambreng. Yang kalah pada saat itu harus jadi ucingnya. Dari banyakan dia yang jaga, nutup tuh matanya. Dia nutup matanya, teman-temannya itu nyumput itu. Begitu teman-temannya nyumput, dia buka mata, ngapain? Nyari teman yang lainnya. Apa filosofi kata kolot mun cek papata? Cek kolot baheula kumaha ieu teh maksudna? Filosofina cek kolot baheula teh yang kade. Kayak aya hiji masa, anjeun sibuk ngurus dunia, asana reket jeung babaturanana. Begitu beres enteng ngurus dunia, anjeun inget kabaturan-baturan di mana wae ayeuna cenah. Samper baturan-baturan ente. Udak deui baturan-baturan aneh cenah. Udak deui, ngarumpul deui. Ngumpul lagi enggak kalau udah beres sumput? Bayuka, aku translate dulu ya. Ingat kata sepuh, suatu saat nanti ketika kamu sudah dewasa, kamu disibukkan dengan urusan dunia. Kuliah, kerja, nikah, ngurus anak, ngurus suami, terus disibukkan sampai akhirnya engkau lupa kau punya sahabat yang dulu pernah menemanimu. Kau punya sahabat yang senantiasa dulu pernah membantumu. Akhirnya cari sahabatmu itu. Kayak saya bilang bahagia banget deh. Kajian 257 ini ngumpulin teman-teman SMP yang dulu pernah bahagia bareng, sekarang kita ngumpul lagi bahagia lagi. Akhirnya apa? Meskipun kopi ini pahit, meskipun hidup kami pahit, tapi ketika bersama ini nikmat banget ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mohon maaf, pelacur ini bisa beresin hutang yang 250 juta itu. Ketika dia pakai jemput dengan cara yang halal, dia dapetin 250 juta itu. Tapi kalau masih jemput dengan cara yang haram, dapat 250 jutanya, tapi nggak berkah hidupnya. Apa filosofinya, Kang? Perumpamaannya, Kang? Kayak mademin api pakai bensin. Dibanjur iya, tapi makin gede apinya, bahkan mencelakakan. Bahkan Allah kasih tahu lagi di ayat yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa innama al-usri yusra." Sungguhnya dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Quran surat Al-Insyirah itu. Dikasih tahu sama Allah, ini kalau ada masalah, pasti ada penyelesaiannya. Pasti ada jalan keluarnya. Dalam Quran itu ada metodologi yang luar biasa. Salah satunya teknik pengulangan berupa penegasan. Artinya kalau di Quran itu ada pengulangan, pasti itu penegasan. Misalkan contoh, apa ayat yang paling sering disebutkan di dalam Al-Quran? Berulang-ulang. Salah satunya apa coba? Yes, mantap banget. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat dari Tuhanmu yang mana lagi sih yang mau didustain? Ini sering banget diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Karena realitanya begitu. Manusia lupa. Banyak kenikmatan yang kemudian diberikan oleh Allah, tapi dia bakal ninggalin itu. Maka ada konsep yang pertama, manusia itu yang ingin hidup takut mati. Ini yang pertama nih. Ingin hidup takut mati. Siapa? Yang cinta dunia. Dia pengen hidup selamanya. Dia nggak mau mati. Dia takut sama kematian. Dia takut ninggalin istri, dia takut ninggalin keluarga, dia takut ninggalin kerjaannya demi Allah. Dia takut ninggalin usahanya, dia takut ninggalin hartanya. Padahal Bunda, Kopitera, Jalan Karawitan nomor 85 ini, kalau dikasih gempa, kita keluar nggak? Keluar. Semuanya keluar. Kira-kira kalau laptop atau handphone kita ketinggal di meja, ditinggalin nggak? Ditinggalin. Mobil dibawa nggak? Enggak. Motor, tas mungkin kita bawa, tapi artinya kita tinggalin semua. Yang kerja di sini nggak lah jadi fokus kerja, langsung semuanya keluar, semuanya langsung keluar. Kenapa? Karena tahu ini bakal ninggal saya nih. Artinya kita udah punya fitrah itu udah ada alarm gitu. Ini saya tuh bakal, ini dunia ini nggak akan saya bawa mati, saya bakal tinggalin ini.
Maka kalau nggak nyaman sedikit, nggak nyaman sama sikap suami, nggak nyaman sama ekonomi, nggak nyaman sama sikap orang, maafin aja lah. Karena ciri takwa itu salah satunya adalah wal kadzimina ghaidha, orang nggak banyak marah. Yang kedua, wal afina anin nas, dia gampang banget memaafkan kesalahan orang lain. Quran surat Ali Imran ayat 134. Ini ciri takwa yang luar biasa. Wal kadzimina ghaidha wal afina anin nas. Dia gampang maafin orang dan dia enggak gampang buat marah. Karena udah pahit banget hidup kita yang kita rasain. Rasa-rasanya udah pahit banget. Maka jangan ditambah lagi deh. Dengan nyimpen dendam, nggak nikmat dalam hidup, ngebandingin sama hidup orang, itu udah nggak nikmat. Kita males ngelihat orang, nggak usah ditambah dengan kemudian ngotorin hati kita, nggak usah. Di kajian 257, saya yakin nggak semuanya punya ilmu yang sama. Ada yang ilmunya tinggi, ada yang amalnya tinggi, ada yang baru belajar. Nah, sikap menghargai itu adalah sikap takwa. Sikap menyayangi itu sikap takwa. Kalau ada yang ngeproses itu untuk menjadi lebih baik, senang banget. Bayangin, ada yang nggak dihijab jadi dihijab di kajian 257. Bahagia nggak? Bahagia. Ada teman kita yang laki, yang darinya pemabuk jadi nggak mabuk. Bahagia nggak? Bahagia banget ya. Saya nggak mau jelekin orang, kenapa? Karena saya tahu saya bisa jadi lebih buruk deh. Ini saya kasih tahu, tapi rahasia kita aja. Janji? Janji nggak? Janji ya. Kang Boni ini solehnya di sosial media. Aslinya sayang. Aslinya teh. Astagfirullahaladzim kalau pasan wae. Instagram Kang Boni itu bisa jadi lebih soleh daripada Kang Boni. Bagus banget Instagram kita tuh. Soleh banget nggak? Instastory kita soleh banget nggak? Feed Instagram kita soleh banget nggak? Andi Boni tuh Instagramnya soleh banget. Aslinya, nah, yang bagus-bagusnya semuanya di Instagram. Saya khawatir Instagram saya masuk surga. Sayanya enggak. Ngeri nggak gitu? Instagramnya masuk surga, dadah. Mau kemana? Banyak ngewaduk katanya gitu. Ya Allah, sedih banget itu, Bu. Banyak ngewaduk, kenapa? Karena lu pencitraan semua gitu. Instagram tuh nggak mungkin Bunda. Yang Bunda posting di Instagram, Bunda make tas Gucci, LV, lagi jalan dengan pose. Itu dipoto bener, shootnya harus pas gitu. Lagi liburan ke Europe, foto. Lagi sujud depan Ka'bah, foto. Lagi baca Quran, foto. Mohon maaf, yang lempar piring ke suami nggak dipoto, ya, ngebanting anak nggak dipoto, ganti popok pakai kaki nggak dipoto, kan gitu. Lempar panci nggak dipoto. Sampai ada adegan tipuan sama suami nggak di video, nggak dipoto, nggak diposting. Sayang, kamu pulang kapan? Aku pulang malam ini sayang. Aku mau masak, kamu mau dimasakin apa? Aku pengen Pyung Hai. Oke, aku siapin buat kamu. Set, ambil handphone, GoFood. Pyung Hai. Dateng, pura-pura masak. Sayang, wangi banget. Kamu pintar masak ya sekarang? Demi kamu sayang. Kapangi gue keresek, ayo naon? Balagok mana cenah. Tuing. Bete banget kalau udah gitu. Makanya boleh tuh ngebahagiain suami kayak begitu, boleh deh. Dikit-dikit gitu teh. Boleh, simpan. Karena nggak pernah bikin romantisme suami misalkan. Kali-kali gitu deh. Kita nggak bisa masak, kita pura-pura masak aja dah. Ngebahagiain suami gitu. Nyuapin suami. Itu berbagi es krim sama suami. Enak banget deh. Banana split berdua. Mie goreng, makan barengan pernah? Kemudian suruput mie nanti sampai-sampai babarengan dasar. Wih, itu romantis banget tuh. Iya enggak? Dan sosial media, itu dia. Jadi Kang Boni solehnya di sosial media. Kita
bisa jadi solehnya sosial media. Ini yang saya mikir dari kemarin, ya ampun. Orang itu nganggap Ustadz tuh kayaknya mulianya luar biasa deh. Nggak ada celak deh kayaknya gitu. Kayaknya Kang Boni tuh perfect banget deh gitu. Kalau istri saya ngebaca, ada yang DM pengen nikah, istri saya cuma ketawa aja. Apa kata istri saya? Lu nggak tahu gimana Kang Boni aslinya gitu. Iya nggak? Orang tuh kalau ngelihat kita ya lihat luarnya aja. Lihat teteh Quran surat Al-A'raf ayat 26 tuh. Quran surat 7 ayat 26. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mbak Yesi buka Quran kan? Itu? Buka Quran. Coba. Surat 7 ayat 26. Itu keren banget Bunda. Ini aku banget deh. Kita banget gitu, bukan aku banget, kita banget. Buat apa? Buat bahan introspeksian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Quran surat 7 ayat ke-26. Lihat. Ya bani Adama qad anzalna alaikum libasay yuwarisa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hai anak keturunan Adam. Manusia, anak keturunan Adam. Apalagi kemudian, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu. Terus apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan untuk perhiasan bagimu. Artinya, pakaian kita yang sekarang kita pakai ini fungsinya cuma dua sebenarnya. Satu, nutupin aurat, itu yang paling utama. Yang kedua apa? Sebagai perhiasan bagimu. Kira-kira kalau kita buligir, what's the meaning of buligir? Without any clothes gitu ya, atau apa? Nudes, telanjang. Malu nggak? Malu kan? Akang pakai hot pants kira-kira gimana? Malu. Kita pakai cut bray. Pakai bukan apa sih namanya? Tank top. Itu jijik juga ya ngeliat. Kita telanjang itu malu, serius malu sebenarnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah jadiin pakaian itu dua. Satu untuk nutupin aurat, laki-laki dibatasin mana sampai mana. Wanita juga dibatasin mana sampai mana. Quran surat Al-Ahzab ayat 59, Quran surat An-Nur ayat 31. Itu diatur banget sama Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana cara berpakaiannya wanita salah satu. Lalu konsep yang kedua, satu itu jadi aurat, menutup aurat. Yang kedua sebagai perhiasan, sesuatu yang kita banggain. Apa sih yang ngebedain antara Mango sama Cimol? Gengsinya. Yang ngebedain Louis Vuitton sama Louis Vuitton Kepatihan, apa yang bedanya? Gengsinya. Yang ngebedain Harley sama Honda Beat apa sih? Gengsinya. Yang ngebedain bos, owner, direktur sama karyawan apa? Gajinya. Gaji. Yang ngebedain apa? Gengsinya kita. Kita nih hidup banyak gengsinya. Serius. Kang Boni pakai baju ini ya ada gengsinya, beda aja pride-nya gitu. Nah, kita ini banyak kejebak sama casingnya. Bukan hanya nutup aurat, ternyata satu. Kalau pakai hikmah ya, kita ngetadabur ayat ini. Kita banyak akhirnya perbuatan, sikap, postingan yang kita munculkan untuk menutup aib kita yang sebenarnya. Gitu nggak? Kalau mau jujur-jujuran nih. Artinya bukan Kang Boni ngerasa baik ya, bukan. Ini sama kayaknya, gue juga begitu gitu. Kang Boni juga kayaknya begitu deh teh. Kalau di posting, ngeri nggak? Ngelihat foto tuh kayak caleg gitu. Hadirilah takbir akbar bersama Ustadz Handi Boni. Wah, di peci, pakai baju koko. Itu kayaknya soleh banget nih orang gitu. Ya Allah, dia nggak tahu aja. Padahal lebih mulia jamaah daripada lebih mulia ustadznya. Kenapa? Kalau ustadz kira-kira datangnya disuguhin nggak minumnya? Disuguhin. Kalau bunda mesen minum, beli atau dibayarin? Beli. Ustadz makannya disediain nggak? Sediain. Bunda kalau makan bayar atau dibayarin? Bayar. Bunda kalau datang ke sini, AA ke sini, ongkos sendiri atau digantiin atau dibayarin? Ongkos sendiri. Ustadz kira-kira digantiin nggak? Kayaknya kira-kira aja. Nggak boleh ngarep juga, tapi kayaknya gitu ya. Ada nggak kira-kira? Ada kayaknya gitu.
Jadi pengorbanan yang lebih berat siapa? Ustadz atau jamaah? Jamaah. Kenapa Ustadz ngerasa lebih mulia? Ya ampun, saya lihat pohon pepaya. Bener pohon pepaya. Adil. Yang mateng yang di bawah, yang di atas nggak mateng. Pohon pepaya. Akhirnya kemarin di Bumi Langit di Jogja, saya ambil hikmahnya luar biasa. Saya banyak ngelihat pohon pepaya. Terus yang ngerinya teh, saya di sana tuh mau nginep. Sore itu kayak masak nasi goreng ya. Berkah. Sore itu sunset ya. Sunset ya. Itu Bunda, lihat sunset di Bumi Langit Jogja, Imogiri, indahnya luar biasa. Wah, keren banget. Sampai diposting sama aku di Instastory, dibikin video live IG, sampai dibuat vlognya. Keren banget. Sore, begitu malam, keeng dah hutan teh. Terus saya teh kan ke toilet mau mau pipis. Astagfirullahaladzim. Maaf ya. Mau pipis. Aku ke toilet Bunda, mau pipis. Begitu saya ke toilet mau pipis, bayangin Bang. Mau pipis, udah buka, set, tiba-tiba, di atasnya, persis di atas Mang, set. Naon ieu? Set. Katak emas segede kieu tah Bunda. Katak emas, warna kuning emas itu, cepret. Panjang, gede, merayap-rayap lagi, bayangin. Wah, kaget. Nah, posisi lagi pipis. Handphone lagi ditaruh di wastafel, keran lagi dinyalain, lalu pipis, tiba-tiba, cep, nempel. Hah, katak. Dan kataknya mendekat ke arah saya. Kira-kira saya harus kabur nggak? Kabur. Akhirnya saya berdiri mau kabur, kataknya loncat lagi ke sini. Jadi kebayang nggak itu? Ucrat-acretnya luar biasa ya, tak? Waduh, ini repot. Sampai akhirnya kataknya terbang ke sini. Set! Blok! Saya lari. Tapi itu nggak beres. Jadi belum ditutup tapi sudah diamankan. Udah aman, safe gitu, safe gitu. Saya lari nyari teman saya yang dari Jogja. Mas, iki piye? Kenapa kata Kang? Ini Mas, tolong bantu saya Mas. Handphone saya ketinggalan di kamar mandi, keran saya belum matiin. Terus dia nanya, kenapa belum dimatiin sama handphonenya ketinggalan? Nanti dulu aja, ambil dulu nanti saya ceritain. Dia ambil dulu tuh. Ustaz candi bahasa Sunda mah candi sebor gitu cenah. Pang sebor kan sakalian. Wes ambil, akhirnya handphonenya dikembaliin. Terus dia nanya, kenapa Sat? Sekarang ini handphone, saya nyalain senternya. Tuh antum lihat. Wah, langsung dia lari. Langsung dia browsing. Set, pas di browsing, katak emas keluar satu artikel luar biasa. Apa coba artikelnya? Kalau bertemu katak warna cantik ini, segeralah berlari jika tidak ingin tewas di tempat. Bayangkan coba. Muncek ka dia. Viral orang tapai kan, seorang ustadz mati ku kata koneng kan nggak enak gitu ya, aduh nggak elit banget gitu teh, tapi keeng banget itu teh bener. Bayangin teh kalau ngelihat bangkong teh takut nggak? Kalau bangkong kan loncatnya cuman toyong lah, kita jongge mas tang biasa. Iya mah kata koneng cuk siga Spiderman gede. Ih, saya mah udah pernah nonton film Apokalips. Itu film Apokalips kan panahnya cuma dioles di katak kuning doang. Baru digituin mati orang. Bayangin, iya katak kuning saya lagi pipis mun ka dieu kumaha coba eta katak coba. Wah, selesai masa depan, geus. Boro-boro kawin deui nya, geus bisa dipakai ku kumaha. Geus ya ngeri dah pokoknya deh. Jadi garetek gitu deh. Terus saya ambil hikmahnya. Apa hikmahnya salah satunya teh? Ada namanya ulama. Nama ulamanya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini dulu jalan-jalan ke hutan, ke gurun sama sahabatnya. Sahabatnya soleh juga. Sufyan Ats-Tsauri soleh, sahabatnya soleh. Begitu jalan di gurun ketemu sama singa. Kira-kira lari nggak? Lari. Nah, temannya lari. Kata Sufyan Ats-Tsauri, jangan lari. Nah, Sufyan Ats-Tsauri itu mendekati kemudian singa itu, lalu dia perlakukan singa itu seperti seekor kucing. Bayangin ketemu singa, teteh nanti cobain di Taman Safari ya, sugan berhasil. Ming gitu dielus-elus sama teteh. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Wahai fulan, ke temennya nih ngomong, ke sahabatnya, brother gitu bahasa kita lah, brother. Ini singa makhluk ciptaan Allah.
Allah itu akan menundukkan singa kepada hamba-hamba yang dicintai Allah. Kalau singa ini makhluk ciptaan Allah, artinya kita ini bisa menguasai singa. Maka lihat, singa itu seperti kucing. Hewan ganas tertaklukkan. Karena kenapa? Karena Allah cinta kepada hambanya. Akhirnya singa pun tunduk kepada Sufyan Ats-Tsauri. Bayangin, Kang Doni membuat katak untuk tunduk aja nggak bisa. Katak beracun jadi ngedeket, bahkan nyerang. Artinya, Kang Doni belum dicintai Allah. Artinya, jamaah lebih mulia. Cuman saya yang sering ngerasa mulia. Pengen dimuliain, pengen dibikin poster. Amal kita ini banyak yang disombonginnya daripada yang aslinya. Pernah dengar kisah ini nggak? Nabi Muhammad SAW itu pernah ketika Rasulullah SAW itu meninggal, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu kan sahabat deketnya banget, sahabat sejatinya, best friend forever. Nanya ke Aisyah radhiyallahu anha yang merupakan anaknya dan istri dari Rasulullah Muhammad SAW. Kata Abu Bakar, wahai Aisyah, ada nggak satu amalan yang belum aku kerjain dari Rasulullah SAW? Kata Aisyah, wahai ayah, sesungguhnya semua sudah engkau lakukan, kecuali satu. Lalu nanya, Abu Bakar, apa? Kata Aisyah, tiap pagi Rasulullah SAW itu ngasih makan Yahudi buta, bayangin. Bukan ngasih makan Muslim buta, bukan. Ngasih makan Yahudi buta. Beda keyakinan jelas jauh. Tiap pagi Nabi Muhammad ngasih makan Yahudi buta di pasar. Bayangin, tadi Abu Bakar itu temannya bukan? Teman dekat bukan? Teman dekatnya aja nggak tahu amalan apa yang dikerjain sama Nabi Muhammad. Satu. Yang kedua, kalau Nabi Muhammad kira-kira famous nggak di tempatnya? Famous. Kenapa nggak ada yang tahu? Yang tahu cuman Aisyah. Kata Aisyah, tiap pagi Nabi Muhammad SAW ngasih makan Yahudi buta di sana. Kata Abu Bakar mungkin, kok saya nggak tahu? Kan sih teman dekatnya. Dari setiap sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bayangin, dia sahabat sejati, teman seperjuangan. Yang ketiga, dia juga mertuanya beliau. Tapi beliau nggak tahu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang-orang di pasar nggak ada yang kenal bahwa yang ngasih makan Yahudi buta itu adalah Rasulullah SAW. Ketika Abu Bakar mau praktekin itu, disuapin Yahudi buta. Begitu disuapin, apa kata Yahudi buta? Wih, siapa kamu? Kamu bukan orang yang biasa ngasih aku makan. Orang yang biasa ngasih aku makan, lembut perangainya, santun sikapnya. Bahkan ketika menyuapi, dia lembutkan dulu, baru diberikan kepadaku. Jangan-jangan kamu pengikut Muhammad. Dasar kamu, Muhammad itu gila. Muhammad itu begini, Muhammad itu begini. Abu Bakar langsung nangis. Bahasa kitanya gila nih. Akhlaknya luar biasa indah Nabi Muhammad. Dia ngasih kebaikan diam-diam sama orang yang banyak dibenci sama kaum muslim, dan dia dihina, dicaci maki, dan difitnah, dan dia nggak ngelawan. Apa kata Abu Bakar? Yahudi buta, lu tahu nggak siapa yang ngasih makan tiap pagi sama lu? Siapa? Itu yang sering kamu hina, sering kamu fitnah, sering kamu caci maki. Dialah Nabi Muhammad SAW. Langsung Yahudi butanya kaget. Kemana dia sekarang? Dia sudah meninggal. Langsung nangis, langsung bilang, sungguh tidak pernah aku temui akhlak manusia yang lebih indah dari beliau. Lalu apa yang terjadi? Yahudi buta itu langsung bilang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada dua hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW melakukan amalan itu diam-diam. Yang kedua, dia nggak mau publish itu. Dia nggak mau posting kebaikan itu. Dan itu yang menjadi amalan rahasia yang luar biasa. Ada nggak contoh sahabat yang punya amalan secret, amalan rahasia? Bilal. Ketika Nabi Muhammad SAW itu Isra Miraj, ketika sampai di surga, dia lihat terompahnya Bilal. Lalu kemudian nanya ke Bilal, hei Bilal, saya sesungguhnya melakukan Isra Miraj. Nah, ketika saya di surga, saya lihat terompahmu, saya dengar suara terompahmu. Amalan apa yang kamu kerjakan sampai-sampai sendal kamu udah sampai di surga? Bayangin, sendalnya udah sampai di surga. Nabi Muhammad nggak tahu amalan apa yang dipunyai sama Bilal. Apa kata Bilal? Wahai Rasulullah, sesungguhnya setiap selesai wudhu, saya senantiasa sholat 2 rakaat syukrul wudhu. Kemudian Rasulullah diam. Rasulullah diam itu merupakan hukum. Dia ngomongnya hukum, diamnya aja hukum. Boleh dilakukan, nggak dilakukan pun nggak masalah. Artinya Bilal lanjutin itu menjadi amalan rahasia buat Bilal. Banyak amalan rahasia yang kita lakuin harusnya daripada yang kita posting. Makanya tadi saya katain, jangan-jangan sosial media kita nih udah sampai surga. Kitanya
terseok-seok kita. Kang Boni ngerasa udah dakwah ke sana kemari, ya Allah, satu aja kesombongan. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Kau menumpuk debu yang tersimpan di atas batu, lalu tersapu dengan angin, terbawa angin lalu, dan hilang semuanya. Nggak punya amal. Yang punya amal, teman-teman. Yang anehnya, nanti lihat aja. Nih Pak Panitia 257 nih. Panitia itu bakal ngasih uang ke saya dengan bahasa saya ganti uang transportnya. Padahal uang transport saya nggak lebih dari 50.000, tapi bisa diganti lebih dari 500.000. Itu aneh banget. Saya nggak ngerti ini transport siapa sebenarnya. Maka saya mau latihan nih, jangan dibiasain. Mending kasih aja ke yang lain. Kang Boni, nikmatin proses ini aja deh. Saya lagi ngerasa banget nih, kita belum soleh seperti orang kira deh gitu. Kita belum baik kayak orang kira. Kalau teteh mau tahu aslinya seseorang, gampang. Deketin keluarganya. Cari tahu dari ibunya, cari tahu dari tetangganya, cari tahu dari sahabatnya. Yang paling nikmat apa? Temenin dia keluar 3 hari. Atau temenin dia keluar 10 hari. Kalau lebih lama lagi, 40 hari. Temenin keluar aja. Teteh temenin seseorang 3 hari diajak safar. Bawa ke Jogja, bawa kemana. Temen tuh. Ngecek temen tuh gitu aja gampang. Sahabat itu diajak safar, gimana sikapnya, gimana sholatnya, apa kebiasaannya, gimana cara tidurnya. Anggunnya luar biasa, tapi ketika tidur kokodoknya luar biasa. Ada itu yang begitu. Kaset bunda, artis ganteng kaset, tapi kalau tidur pakai boxer, celana nyempil aja di situ. Gagarona, ngoroknya wak. Ini nggak kayak di TV kata gua gitu ya. Kok di TV mah, wih gitu, gagah. Kayaknya si Gana teh tan pernah hitut sih mah gitu ta. Tapi tetap dah ketahuan gitu ya. Iya nggak? Nah ini dah. Kopi ini nggak sepahit hidup ini, kita terlalu banyak prasangka. Kita ngerasa kita lebih repot. Kita ngerasa kita udah ngelakuin ini banyak hal. Padahal kata ulama, yang paling nikmat itu kita ngerasa lebih hina. Bukan ngerasa lebih susah, ngerasa lebih hina. Yang paling nikmat itu kita ngerasa paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teteh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya akhirnya satu aja. Kunci untuk kemudian kita tidak merasa hidup kita lebih pahit daripada kopi itu adalah satu, kita banyak ngerasain nikmat yang datang dari Allah. Apa nikmatnya? Yang nikmat yang paling besar nggak ada lagi. Nikmat iman, nikmat Islam. Ini kita bakal ngerasain nikmat banget deh. Kita dulunya nggak dihijab, bukan kita. Teteh dulunya nggak dihijab. Teteh dulunya nggak dihijab, sekarang dihijab. Antum dulunya nggak pernah ikut kajian. Tiba-tiba sekarang datang ke kajian. Masya Allah. Apa sih yang ngebuat itu semua kita bertahan? Kalau bukan ada nikmat iman dan Islam. Meskipun kita brengsek, mohon maaf tanda kutip ya, meskipun kita pernah brengsek, meskipun kita pernah banyak maksiat, meskipun kita senantiasa jatuh lagi, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan jadi manusia yang pengen mati takut hidup, yang berputus asa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tadi yang cinta dunia, takut mati ingin hidup, orang yang cinta dunia. Kalau yang kedua, takut hidup, ingin mati, itu orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah. Jangan deh kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah lebih luas, ampunan Allah lebih luas. Rizki dari Allah itu lebih luas. Anak kita nggak soleh, itu mudah banget disolehin sama Allah. Suami kita nggak soleh, mudah banget disolehin sama Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita yang berat ini mudah banget dibuat mudah sama Allah Subhanahu wa taala. Belah lautan aja mudah. Ngedinginin api aja mudah. Apalagi ngebenerin hidup kita. Lebih mudah lagi. Tinggal kita gimana caranya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ada nomor telepon yang kalau ditelepon nyambung, itu kita bisa connect sama dia. Bahkan kalau koneksinya bagus, sinyalnya bagus, kuotanya ada, kita bisa video call. Bukan hanya keluar suara, tapi keluar gambar.
efek dari kita bisa video call itu salah satunya adalah adanya tower pemancar yang tegak lurus sempurna, yang akhirnya menyebarkan sinyal yang kemudian ditangkap sama kita, sampai akhirnya suami kita yang di Jakarta suami kita misalkan yang di luar kota, kitanya di Bandung, itu kita bisa saling lihat meskipun jauh jaraknya ratusan kilometer. Maksudnya apa, Kang? Menarik deh, bahasa di dalam Quran itu wa aqimis sholah, tegakkan, dirikanlah sholat. Artinya ketika sesuatu ditegakkan, pemancar sinyal itu bakal mendekatkan segala sesuatu yang jauh. Maka sholat harus dijaga. Nomor teleponnya 24434. Halo, ya Allah, saya banyak masalah. Ya Allah, begini. Kalau udah connect. Tapi kalau nomornya kurang, kira-kira gimana? Nomor yang telepon Anda 7 tidak terdaftar. Nomor yang Anda 7 nggak terpasang. Nomor yang Anda putar salah. Yang ngeri apa? Mau nelepon udah nggak ada kuota. Maksudnya gimana, Kang? Pengen sholat tapi udah mati gitu. 24434. Bahkan kalau ditambah lagi nanti nomor teleponnya Bunda 22223. Tahajud dijaga. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu pinta, aku akan kabulkan. Jam 2 sampai sebelum subuh. Golden time banget itu. Kalau kita wassolu bil laili wan nasu niyam, bangun aja di sepertiga malam. Nggak harus sholat deh. Baca Quran atau merenung. Ada lagu Superman tuh. Five for Fighting ya. Lagu Superman yang Five for Fighting itu dia bilang ini. Artinya gitu. Saya sangat menikmati ketika saya menangis di atas lutut saya. Kalau kita ngeibaratin itu berarti dia nangis itu sambil meluk gitu kan? Nangis itu. Itu bentuk penyesalan yang luar biasa, kan gitu ya? Kalau nangis sambil meluk lutut tuh gitu ya? Itu kan kayak penyesalan yang luar biasa ya. Terpuruk, jatuh gitu. Nah, cobain tahajud bangun di sepertiga malam itu kita duduk cuman merenung aja, cuman mikirin kesalahan-kesalahan kita. Speechless juga sih kadang gitu. Ya ampun gitu, banyak banget deh gitu. Orang tuh nggak tahu gitu buruknya kita gimana gitu. Coba tanya sama sahabat kita. Kalau kita ketahuan aibnya nih sedikit aja, kamu masih mau nggak nemenin aku? Tuh kayaknya belum tentu deh. Padahal sedikit aja aib kita kebongkar ya. Belum tentu teman-teman dekat kita tuh mau nemenin kita. Bahkan suami kita nemenin kita. Itu ya ampun, bener juga ya. Yang paling nikmat ya udah deh. Ngerasa hina duluan. Kalau dihinakan gimana sama orang? Dah, cara Allah aja. Karena Kang Boni hari ini mungkin didengar, tapi sedikit aja aib Kang Boni kebuka. Teteh udah nggak mau nemenin Kang Boni. Teteh bakal menuntut Kang Boni. Udah bukan menuntun lagi, menuntut. Lu begini loh, lu begini. Saya udah bilang dari awal, saya nggak sebaik apa yang orang kira. Gitu aja. Sama kita bilang sama orang juga begitu. Kita tuh nggak sebaik yang kamu kira gitu. Cuman Allah baik aja sama kita. Allah tutup semuanya supaya kita kelihatannya sempurna. Maka terakhir yaitu berhati-hatilah dalam sosial media untuk mengutarakan rasa manis kehidupan kita sampai akhirnya sebenarnya banyak pahitnya daripada manisnya. Jujur aja, sekarang enakan banyak melakukan amal yang terbaik bukan yang dipostingan tapi yang unposting. Kebaikan teteh sama anak, kebaikan teteh sama suami, kebaikan teteh sama teman, tetangga, saudara, siapapun itu, keep silent. Make it beautiful when it's silent gitu. Terus indah banget kan. Alhamdulillah mungkin itu dulu yang bisa Kang Boni sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Bukan nanya ya, sharing aja lah. Kalau ada yang mau nanya silakan. Nanya jadwal nggak boleh gitu. After kajian. Ada yang mau bertanya silakan. Ya,
Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara kita istiqomah? Padahal iman kita tuh naik turun gitu ya. Maka kata Rasulullah SAW, al-imanu yajidu wa yankus. Iman itu naik dan turun. Emang udah dikasih tahu sama Rasul. Yajidu bito'a'ah wa yankus bil maksiyah. Naiknya karena ketaatan, turunnya karena kemaksiatan. Jadi yang hebatnya itu adalah turunnya karena kemaksiatan. Artinya ada banyak kemaksiatan yang kita nggak sadarin, yang buat kita tuh nggak istiqomah. Istiqomah itu kan dari dua kata. Ada ista, ada komah. Ista itu upaya untuk mewujudkan sesuatu, komah itu tegak lurus sempurna. Komat kan gitu ya. Komat tuh kan langsung berdiri gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung tuh tegak lurus sempurna. Nah, sebenarnya mungkin bagusnya kan komat itu sebelum komat udah tegak lurus gitu. Istanya adalah upaya yang terus menerus, gak kenal berhenti. Maka kata Rasulullah SAW, bagusnya amal itu bukan yang sekaligus besar, kecil-kecil tapi continuity-nya kejaga gitu, continuous gitu ya, apa konsisten gitu amalannya. Kajian itu nggak usah terlalu sering, seminggu 2 kali itu cukup gitu. Kalau buat laki-laki seminggu 3 kali, itu include Jumatan. Kita Jumatan kadang kan tidur gitu ya. Khabib itu kalau ninju McGregor, Masya Allah, 1 kali tumbang Khabib. Tapi khotib itu sekali tausiah semua jamaah tumbang. Itu luar biasa. Jadi lebih canggih khotib daripada Khabib sebenarnya. Nah, nggak usah terlalu sering. Maka kata Rasulullah SAW itu dilarang, diingetin, bukan dilarang, diingetin orang yang terlalu sering juga. Kenapa? Artinya jangan sampai kamu jadi bosan gitu. Kata ulama tuh, ini guru luar biasa. Kenapa kamu murid ini belajar terus tiap hari katanya, ke kajian dia, sampai diingetin kamu rajin banget katanya. Udah kamu libur dulu. Kenapa libur? Jangan sampai kamu jadi bosen kajian, sampai akhirnya sok-sokan gitu. Kenapa nggak pernah kajian? Wah, orang mah senior atau kajian mah teu deui meureun. Gusti angkatan 81 urang mah kajian teh. Waduh. Enggak akhirnya. Maka konsistennya amal itu dengan cara kita nambah ilmu, nambah iman, nambah amal. Ilmu, iman, amal. Dasar, sadar, sabar. Makin kuat dasarnya, makin banyak sadarnya. Makin banyak sadarnya, makin kuat sabarnya. Kita ini nggak sabar karena nggak sadar. Coba teteh marah, nanti muncul kesadarannya. Coba saya nggak kayak gitu sama suami. Itu baru keluar belakangan biasanya. Penyesalan dari marah itu. Ya nggak? Penyesalan dari marah. Penjarakan lisan sebelum lisan memenjarakanmu. Bayangin orang yang kepleset lisannya, itu penyesalannya di akhir. Sampai harus buat permohonan maaf, klarifikasi di sosial media. Kenapa? Karena dia nggak mau menjarain lisan sebelum dia ngomong. Penjarakan lisan sebelum lisan memenjarakanmu. Think twice sebelum berpikir. Sebelum bertindak gitu. Berpikir beberapa kali sebelum kita ini kayak bagus nggak sih kalau ngomong ini ya gitu. Nyakitin orang nggak ya sih kalau ngomong ini ya. Kalau saya begini gimana? Itu sebenarnya kita ada yang mikir kayak gitu. Kayak teteh mau mesen minuman, otomatis mesen minuman apa ya? Kopi ini. Ada bir, ada wine, ada alkohol, ada kopi, ada air putih, orange juice. Dari sekian banyak pilihan, kenapa kita milihnya bir? Kenapa kita milihnya vodka? Kenapa kita milihnya wine? Padahal kita tahu it's not good for me gitu. Ini nggak bagus nih buat saya, ini sebenarnya nih bikin saya sakit. Tapi saya tahu ini kayaknya saya bagusnya minum ini aja nih, lebih sehat dan ini nggak akan nyelakain saya. Tapi karena besarnya keinginan tadi, didorong sama nafsu, ya udah deh saya milih yang ini aja. Yang sebenarnya mohon maaf kita nggak mau milih itu. Sholat atau nggak sholat? Kita nih pengennya sholat, tapi di sini tuh kayak, males banget deh. Ada ini gitu, ada apa? Kayak ada perasaan nanti dulu deh gitu. Sebatang dulu deh gitu. Minum kopi dulu deh, makan dulu deh. Abis ini deh, sampai akhirnya, lupa. Tinggalin sekali, 2 kali,
3 kali. Sampai akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Maka gimana ngejaga amalan biar istiqomah? Kita nggak bisa sendiri. Filosofinya panjat pinang, lomba panjat pinang. Itu lomba zaman dulu yang sama sepuh itu dibikin untuk filosofi istiqomah. Jadi sepuh zaman dulu tuh udah bikin namanya lomba panjat pinang. Apa filosofinya? Jang kahade engke. Ngarana agama teh, negakeun agama teh di Quran surat Abalat Allah nyebatkeun ngandaki lagi sukar. Jalan takwa teh mendaki lagi sukar. Istiqomah teh siga lurus gitu tak kaluhur. Istiqomah teh. Qomah teh kan tegak lurus sempurna tadi. Ari panjat pinang itu tegak lurus sempurna, bengkok atau begini? Tegak lurus sempurna. Bisa nggak sendiri? Bisa, cuman susah. Yang paling enak dibantu sama orang buat panjat pinang sampai akhirnya dapat. Kalau udah dapat, babagi kanu dihandap. Ini filosofi luar biasa. Kata sepuh, jang kahade, engke anjeun mun ngajalankeun agama ulah sosorangan. Taekeun eta panjat pinang, sasarengan jeung babaturan caket, dugi ka akhirna ka luhur, omat tos dugi ka luhur, ulah poho turun ka handap, ulah cicing di luhur. Jangan sombong, jangan merasa ilmunya tinggi, jangan merasa banyaknya amal. Turun, babagi sama yang lain, nanti naik lagi. Kan filosofi luar biasa. Cuman ini nggak pernah jadi hikmah di setiap lomba 17-an. Yang penting ngambil, nyongkot, Indomie, wakakakak, serius. Hikmahnya nggak ada. Padahal itu banyak hikmahnya. Lomba kerupuk, hikmahnya apa? Jangan kahade, lamun tuang, sing nyukuran naon nu aya, nyage sanajan ku kurupuk. Tuang teh. Nggak keambil hikmahnya sekarang. Teh Yuka mohon maaf ya. Artinya apa? Nantilah nanya ke Adoni. Artinya, ini banyak hikmah yang harus kita ambil. Ketika istiqomah, satu, jangan sendirian. Yang kedua, jalan sama teman. Kalau jalan sama orang, ini kita harus banyak sabarnya. Karena sikap orang itu belum tentu sesuai dengan kita. Dan kita pun belum tentu sesuai sama orang. Jadi yang paling nikmat gimana? Sesuaikan diri kita sama orang. Jangan minta dia untuk menyesuaikan sama kita. Dan nyiksa kalau gitu. Saya nggak suka sama si ini soalnya begini. Saya nggak suka sama si ini soalnya begini. Saya nggak suka sama ini soalnya begini. Itu nggak beres-beres. Komunitas hijrah misalkan, oh saya nggak suka sama komunitas hijrah yang ini nih, karena dia begini-begini. Saya nggak suka sama komunitas ini nggak beres-beres. Yang beresnya adalah saya yang harus nyesuaiin dengan orang lain. Meskipun saya yang banyak berkorban gitu. Misalkan kita yang banyak sakit hatinya, nggak apa-apa. Nggak selalu orang itu konsisten juga. Masalahnya teman-teman kita kan nggak selalu istiqomah juga. Bayangin ada grupan komunitas hijrah di salah satu kota. Sampai curhat ke saya waktu itu, dia sampai ketawa karena udah bener lagi, udah hijrah bareng, tiba-tiba satu bilang ini, tenang naon murahnya sekali mah mabok mahnya. Ayo nama cobaan, coba mabok lagi. Dia tobat lagi. Alhamdulillah sekarang tobat lagi. Jadi poinnya yang pertama jangan sendiri. Yang kedua butuh teman. Yang ketiga cari lingkungan yang baik. Paksain ke lingkungan yang baik itu. Nggak di rumah, cari di luar rumah. Kalau rumah dirasa kurang mendukung dalam proses hijrah, suami nggak ada loh suami yang nggak ngedukung di hijrah. Teman saya, ini teman saya sedih banget. Di Buah Batu juga, istrinya dihijab dimarahin sama suaminya. Mama jangan malu-maluin papa nggak suka lihat mama dihijab, malu-maluin tuh kampungan lihatnya. Buka, dibuka istrinya komplain ke istri saya, mam gimana hukumnya kalau suami ngelarang istri dihijab? Ini luar biasa, pengen hijab istrinya nggak boleh sama suami. Digeruan sama saya, dipanggil suaminya sama saya, bro parah itu, istri mau bener, kenapa nggak mau sih? Dia kalau udah ketutup hati tuh susah banget deh. Akhirnya gimana bunda? Paksain hijab aja, meskipun disiksa saya bilang, kalau disiksa laporin suami ke polisi. Kenapa? Karena yang harus diikuti adalah aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya, ciri istiqomah itu salah satunya adalah banyak sedekah juga. Karena ciri orang yang takwa yang allazina yunfikuna fis sarai wad dharra, dia banyak mengorbanin hartanya, waktunya, tenaganya di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling banyak kebantu buat dirinya. Apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang memudahkan urusan orang lain, pasti Allah akan mudahkan urusannya. Salah satu kemudahan yang paling nikmat itu adalah diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah. Nggak semua orang tuh gercep untuk sholat loh. Nggak semua itu gercep untuk datang ke kajian. Nah, teteh bisa datang ke kajian itu. Artinya Allah kasih kemudahan buat itu. Selain sedekah apalagi? Selain sedekah yang terakhir itu kita banyak berdoa. Makanya Al Hasan Al Basri itu doanya luar biasa. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Kalau di Indonesiain,
Ya Allah, ya Rabbi, Engkaulah Tuhan kami, berikanlah keistiqomahan kepada kami. Itu simpelnya segitu, berdoa. Ada lagi nggak Kang? Ada, banyak sebenarnya. Ingat mati. Coba lihat nanti di Quran kalimat tentang kullu nafsin dzaiqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Itu lebih keluar dari 2 ayat dan lihat turunannya. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Mereka bakal diuji, mereka dikasih 2 jalan, ada jalan kebaikan, jalan keburukan. Ini sebagai pilihan buat kita untuk kemudian kita menentukan sikap. Ini mau gimana nih? Mau sampai kapan nih kita ini? Gitu. Kayak begini terus, itu kesadaran diri deh. Sampai terakhirnya kemudian ingat janji Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Fussilat tuh nikmat banget. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wabshiru bil jannah. Sesungguhnya manusia yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah dan mereka tsumma istaqamu menetapkan pendiriannya istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, didatangkan malaikat kepadanya yang senantiasa mengabarkan 2 hal. Apa salah satunya? Yang pertama, alla takhafu, jangan kamu takut akan apa yang ada di depanmu. Wala tahzanu, jangan sedih untuk apa yang pernah kamu lakuin dulu. Wa absiru bil jannah. Poin yang ketiga, wa absiru bil jannah, dan berbahagialah dengan surga yang sudah Allah janjikan sama kamu. Nikmatnya dunia dibandingin nikmat akhirat jauh banget, Bunda. Maka kata Rasulullah SAW, 1 hari di akhirat itu berbanding 1000 tahun di dunia. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. 1 hari itu 24 jam. Rata-rata umur manusia, kata Rasulullah SAW, itu nggak jauh dari usiaku. Berarti sekitar 60 tahunan. Sekarang kita dapetin faktor kali berapa lama sih kita hidup dalam hitungan akhirat. 24 dikali 60 dibagi 1000, mungkin gitu ya. 1,44 ya. 1,5 jam. 1,5 jam kita hidupnya. Teteh udah usia berapa sekarang? 40, 50, 60. Baru berapa jam hidup kita? Kang Boni baru 20 misalkan. Nah, nyati 30 atau Kang Boni baru 35 menit Ayandra. Kalau hitungan akhirat kemarin kayak ini vokalisnya siapa yang meninggal? Yang nyanyi zombie itu ya? Lahir tanggal berapa? Meninggal Dolores itu kan ya? Dolores ya kalau nggak salah ya. Lahir tanggal berapa? Meninggal tanggal berapa? Coba lihat deh. Lahirnya tanggal 19 berapa? Meninggalnya tahun 2000 berapa? Kalau dirubah ke konversiin masalah waktu itu singkat banget loh. Bener ya, Kang Boni lahir 1988. Konversi ke waktu, jadi berapa? Hah? Berapa? Teteh lahir berapa? Teh Adoni lahir berapa? 76. 76 berarti kalau konversi ke waktu berapa? 20 berapa? 2016. Ada nggak? Iya. 2016 gitu. Sekarang 2019. Baru 3 menit hidupnya gitu. Baru 3 menit. Kalau hitungan kasar gitu. Tapi kalau hitungan akhirat kan nggak gitu. Hitungan akhirat itu kalau 60 tahun itu baru setengah jam, 1,5 jam. Berarti kalau 30 tahun harus seperempat jam. Aduh, saya baru hidup 30 menit gitu, 35. Padahal saya ngerasa tuh kayak udah lama hidup tuh. Udah kesana kemari, ngelakuin ini, ngelakuin itu. Hitungan akhirat baru berapa? 35 menit. Ya ampun, lama. Kayak bentar banget ya. Maka kata Rasulullah SAW, siapa manusia yang paling bahagia itu ya Rasul? Kata Rasul, orang yang paling bahagia itu adalah yang pertama, orang yang dikasih kenikmatan usia yang panjang. Umurnya panjang. Kang Boni, Teh Yuka, Mbak Yesi, Pak Willy, itu usia mungkin udah jauh di atas Kang Boni. Kang Boni belum tentu sampai usia di Pak Willy. Ak Doni, kayak belum sampai. Belum tentu sampai sana gitu. Nah, orang yang dikasih usia panjang itu bahagia dan mulia banget. Yang kedua kata Rasul, orang yang dikasih usia yang panjang, yang kedua, dan diberikan kenikmatan al-inabah. Apa itu al-inabah? Kenikmatan tobat. Udah usianya panjang, dia senang tobat lagi. Oh, itu bahagia banget. Maka
insya Allah dia diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, banyak amalnya gitu. Dah, wallahu a'lam bishawab. Ya, Teteh silakan. Yang baju merah di belakang. Si Tuan sendiri masih di jalan. Tapi pokoknya suruh kesini aja. Sama aku disetrap nanti. Suruh dia perform aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mau nanya, kan pernah dengar ya Allah sendiri dalam ketaatan atau berdua dalam maksiat. Nah, yang mau ditanyain begini, kalau pribadi, Iya. katanya kan kata teman-teman dia meninggal sendirilah dalam ketaatan. Iya. Tapi kan kita bilang berpasangan, betul nggak? Mm-mm. Tapi kan si pasangan itu kan kadang nggak bisa dipastikan kan ya. Kan tadi kan dibahas sekilas kan. Iya. Dari instastory atau enggak dari penampilan kan yang jingkrak juga nggak mungkin jadi memang jingkrak sesuai dengan itunya kan gitu. Nah kan sementara kita sendiri pengen baik lah ya, pengen baik, pengen istiqomah. Sementara kan istiqomah itu susah. Iya. Lebih susah itu kan istiqomah di dalam hijrah ya. Iya. Punya solusi nggak? Enggak. Punya. Teteh mau apa? Pengen jodoh. Alhamdulillah. Pengen jodoh, pengen Allah. Pengen Allah. Yang dari Allah. Yang pertama, saya ngedoain Teteh, mudah-mudahan Teteh diberikan rezeki yang berlimpah insyaallah. Allah kasih jodoh yang terbaik. Bukan yang Teteh pengen, tapi yang Allah pengen. Yang bukan bahagiain Teteh di dunia doang, tapi bahagiain Teteh di akhirat juga. Dan itu ada banget Teh. Cuman kita banyak milihnya aja. Teteh pengen jodoh yang soleh, hafiz Quran, tajir, ganteng. Kalau Anda kan belum tentu mau sama Teteh, gitu ya. Iya nggak? Tapi kan motivasi namanya juga. Boleh nggak? Boleh. Kita tuh pengen sesuatu yang kita inginkan tuh boleh banget. Ada yang kita inginin, ada yang kita butuhin kan. Yang kita inginkan kan belum tentu yang kita butuhin. Nah yang kita butuhin ini pasti sesuatu yang kita inginin sebenarnya. Cuman inginnya kita ini kadang tinggi banget, melebihi apa yang kita butuhin. Nah yang kita butuhkan simple sebenarnya dalam kehidupan ini. Pengen bahagia gitu doang kan. Tapi mungkin nggak bahagia tanpa terluka? Nah mungkin. Kita kenal bahagia itu karena kita kenal sedih. Nah ini namanya adalah hukum kontradiktif. Dalam hukum kontradiktif pasti ada dua variabel yang memunculkan variabel yang utama. Maksudnya adalah kita mengenal variabel bahagia karena kita mengenal variabel sedih. Kita mengenal variabel aman karena kita mengenal variabel aman. Lawannya apa? Tidak aman. Bahaya. Kita mengenal variabel kaya karena kita mengenal variabel miskin. Tersebutnya kaya karena ada variabel miskin. Tersebutnya variabel bahagia karena ada variabel sedih. Jadi seandainya banyak wanita, mohon maaf nih, seandainya banyak wanita atau manusia yang banyak mengenal rasa kepedihan, banyak meneteskan dan mengurai air mata luka, maka siap-siap dia akan mengurai air mata bahagia di kemudian hari. Itu pasti Teh, kalau nggak di dunia, di akhirat. Teteh nggak berjodoh di dunia, mungkin nanti berjodoh di akhiratnya. Itu yang paling nikmat, seandainya itu lebih baik buat Teteh. Tapi seandainya Teteh kita ketahui, seorang wanita itu ada yang menjaga kesendiriannya karena dia nggak mau ninggalin suaminya yang udah meninggal misalkan. Kayaknya istrinya para nabi itu. Istrinya Nabi Muhammad SAW kan nggak ada nikah lagi. Kenapa? Karena ada keyakinan kalau misalkan kita nikah dengan seseorang itu, suaminya meninggal dan kita nggak nikah lagi, kita dipertemukan nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala kembali. Istrinya para nabi itu nggak ada yang nikah lagi. Nggak ada yang nikah lagi. Nah, sendiri itu nggak masalah. Nah ini yang sering jadi quotes. Teteh udah beli buku papap belum? Buku papap beli aku. Udah. Aku lupa bawa bukunya sih Teh Yuka tadi. Buku ada di Gramedia. Di Gosen ya boleh. Nanti ya minta alamatnya. Aku takutnya nggak ngirim buku doang jadinya seperangkat alat sholat nantinya. Nah Teh, aku nulis gitu ya. Sendiri itu nggak pernah masalah. Yang jadi masalah itu ketika kesendirian kita nggak sadar bahwa kita sedang bersama Allah. Itu yang jadi masalah banget. Innallaha ma'ana. Allah itu senantiasa bersama kita. Ada
yang tidak pernah meninggalkan kita, melupakan kita, meskipun kita sering ninggalin dan ngelupain dia. Siapa? Allah. Ada yang nggak pernah ngelupain kita, meskipun kita sering ngelupain dia. Allah. Yang kedua, ada yang sering meninggalkan kita, ngelupain kita, meskipun kita nggak pernah ninggalin dia dan nggak pernah ngelupain dia. Siapa? Mantan. Ini gitu. Dia sudah tahu ninggalin kita, udah tahu dia nyakitin kita, kita yang susah ngelupain dia, kita susah ninggalin dia. Kok berat banget sih? Padahal tadi kebalikannya, ada yang nggak pernah ninggalin kita, nggak pernah ngelupain kita. Allah nggak pernah dendam sama kita, nggak pernah sholat pun Allah kasih rezekinya, nggak pernah sholat pun Allah kasih kenikmatan buat pupnya. Bayangin, secantik-cantiknya Pevita Pierce, ana yakin pernah mindset pasti itu. Nah, coba jadi kesana ya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini maksudnya yuk dikasih rezekinya gitu. Semuanya dikasih rezekinya. Kan nikmat itu ya. Buang air besar nikmat nggak? Nikmat. Pipis tuh nikmat nggak? Nikmat. Nggak bisa diempet-empet gitu. Nggak kerisukan we. Tuh bisa dah harus tunai we hari itu. Nah, sendiri itu lebih baik daripada berdua dalam kemaksiatan. Justru ini variabel yang nggak konsisten. Nggak apple to apple gitu. Kalau sendiri dalam ketaatan, bandingkan lagi dengan sendiri tanpa ketaatan. Itu variabelnya sama. Apple to apple gitu. Kita nggak bisa ngebandingin yang nggak sevariabel. Kayak gini nih. Lebih baik mana? Dihijab tapi ahlaknya buruk, atau ahlaknya baik tapi tidak dihijab? Yang mana? Ini kan nggak satu variabel. Ini permainan kata-kata teman-teman liberal. Ini nggak variabel. Jadi akhirnya ada bahasa, mending jilbab hati dulu daripada saya dijilbab akhlaknya buruk. Misalkan ya, mohon maaf. Ini kata-kata liberal. Karena nggak variabel. Kalau satu variabel gimana? Lebih baik mana? Dihijab akhlaknya baik atau dihijab akhlaknya buruk? Nah, enak kan jadinya kan? Sekarang yang variabel yang kedua. Enak mana? Nggak dihijab akhlaknya buruk atau nggak dihijab akhlaknya baik? Ini kan nggak dihijab. Nggak dihijab, cuman nggak dihijab akhlaknya baik, nggak dihijab akhlaknya buruk. Mending yang mana? Nggak dihijab akhlaknya baik. Kan satu variabel berarti. Nah, lebih baik mana? Sendiri dalam ketaatan atau sendiri dalam kemaksiatan? Gampang ya jawabnya ya. Kalau ini jadi bingung nggak? Lebih baik mana? Sendiri dalam ketaatan atau berdua dalam kemaksiatan? Nah, itu cantik. Yang paldernya lebih baik mana? Berdua dalam ketaatan atau berdua dalam kemaksiatan? Nah, berarti cuma ada dua. Yang satu kalau sendiri tetap taat, kalau berdua tetap taat. Kata Rasulullah SAW, bahkan kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, seandainya besok kiamat saya masih ngebujang, saya mau kawin sekarang. Kenapa? Saking taunya kemuliaan orang berdua itu. Berjamaah. Sholat sendiri sama sholat berjamaah banyak mana pahalanya? Berjamaah. Bayangin kalau di belakang kita ada 4 brother jamaahnya. Maksudnya kan teman-teman kita kok iya kan kemana aja. Iya. Ikan itu seneng banget jamaahnya, pahalanya gede gitu kan. Resikonya gede nggak? Resikonya gede mana? Sendiri atau berdua? Berdua. Itu resikonya lebih gede, pahalanya lebih gede nggak? Lebih gede. Lebih banyak mana? Orang yang sedekah, orang yang kaya, atau orang yang bercukupan? Lebih banyak yang mana yang sedekah? Orang yang kaya atau yang cukup hartanya doang? Yang pas-pasan? Yang pas-pasan atau yang kaya? Lebih banyak yang mana sedekahnya? Orang yang kaya. Artinya, ini mindset kita tuh udah muncul sebenarnya. Kita selalu pengen yang banyak. Nggak mungkin pengen yang sedikit. Bener? Iya nggak? Teteh pengen punya uang 10 juta di dompet atau 100 ribu di dompet? Jawab dengan jujur. 10 juta. Teteh mau punya uang 1 miliar atau 100 juta? 1 miliar. Tenang yang mana? 1 miliar 100 juta? 1 miliar pasti. Itu mah udah jadi naluri kita. Artinya kita pengen selalu yang banyak. Banyak amalnya, banyak manfaatnya, banyak berkahnya, dan semuanya yang banyak. Maka ketika bagus mana nih? Sendiri atau berdua? Berdua. Tapi kan saya belum mampu, ya jaga kesendirian dalam ketaatan. Tapi harus ada motivasi untuk
Berdua. Teteh misalkan, mohon maaf, misalkan ada yang belum nikah atau mohon maaf yang sudah menikah kemudian ada kegagalan, nggak boleh ada unsur traumatis, nggak boleh. Saya harus lagi nih, bangkit lagi nih, karena saya pengen punya dapat amal untuk menjadi wanita yang terbaik gitu. Saya pengen total sama suami, cuman suaminya yang mana ya? Kan nggak, yang ada aja lah, yang mau udah bismillah deh ini ya, kamu mau ya, please. Dan wanita menawarkan diri itu nggak masalah, nggak jadi hina gitu, nggak jadi hina. Wanita menawarkan diri itu nggak masalah. Misalkan tiba-tiba bilang teteh ke Adoni misalkan, Adoni mohon maaf punten pisan abi mah punten pangnikahkeun abdi sareng Adoni weh pokoknya. Misalkan gitu. Adoni minta gitu. Awili teh gitu ya, Will misalkan temen kan, Will please lah Will lah. Tulungan urang Will. Urang teh atuh da geus lila sorangan teh Will. Wayana ente kudu boga pamajikan dua nu kaduana aing lah udah sah. Misalkan gitu. Tuh ya harus begitu gitu. Itu ukhuwah 257 kuat banget deh kalau udah begitu tuh. Cari yang janda, yang duda siapa aja nih. Gua kawinkeun si eta jeung si Wenjel. Hayu. Wah, jadi 257 teh ukhuwahna wih Masya Allah. Bukan hanya mengamankan kajian ilmu tapi rumah tangganya aman, ekonomina aman. Saha di 257 masih kene boga riba jeung hutang kurang lunasan yuk. Wah. Enak nggak kalau gitu? Enak. Siapa yang mobilnya masih cicil, kita lunasin bareng-bareng yuk. Diposting di kita bisa lunasi mobil bareng-bareng. Nih, kajian 257. Jangan gitu juga sih hinanya. Bantu gitu. Banyak nggak saudara kita di 257 yang udah meninggal? Banyak nggak? Banyak. Reuni itu kan kita sekarang kayak begini. Reuni ini pertanyaan sekarang, dulu pertanyaannya kan gitu ya. Siapa yang udah kerja di mana gitu kan? Siapa yang udah punya anak, siapa yang belum punya anak, siapa yang udah nikah, siapa yang udah cerai. Sampai nanti pertanyaan terus ningkat itu sampai pertanyaan, sahawe nu geus maot teh itu teh. Terus naik. Nah ini kalau ukhuwah itu bisa kejaga insyaallah. Mudah-mudahan wallahu a'lam bishawab kejawab lah ya teh, mudah-mudahan. Teh siapa namanya? Mita. Mita. Iya, yang mana dulu? Dari bisa teteh ya. Boleh? Boleh, mangga. Sampai jam berapa? Sampai jam 6 we kita mada. Bismillah we. Ya tadi ini ya dari tadi doanya. Ya, kita. Astagfirullah. Si Opi kemana ya? Nggak apa-apa teh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya teteh, masalah. Pertanyaan saya adalah sharing aja ya. Iya. Ya, jadi saya punya teman-teman, saya juga punya saudara gitu kan. Terus kita juga saling bantu buat meningkatkan keimanan gitu kan. Cuma ada apa ya, kayak masih kurangnya gitu. Kurangnya tuh ini tentang kajian. Misalnya, ada kajian nih gitu kan. Nah, ditanya dulu gitu. Siapa yang ngisi? Materinya gitu. Oh, kalau misalnya bukan alirannya gitu tuh suka enggak deh, suka kayak gitu gitu. Ya contohnya aja sekarang di rumah saya punya saudara. Ya udah gitu, karena saya fansnya Kang Boni, ya udah. Ini ada ustadz kamu nih ini gitu ya. Oh iya deh aku berangkat, ikut nggak? Enggak gitu. Karena kan yang dilihatnya itu tuh siapa pematerinya gitu. Nah gimana sih biar kita itu ya ke diri saya dulu sendiri, baru nanti gimana kita cara ngejelasin ke orang lainnya gitu kan. Supaya ya biar bareng-bareng aja gitu kan. Siapapun pematerinya akan lebih baiknya kalau misalnya kita sama-sama, ayo sama-sama kemana gitu kan, ke tempat yang positif gitu, yang bisa ngasih benefit buat kita. Yes. Semakin tinggi ilmu itu, semakin paham ilmu agama itu, kita semakin bijak. Kita semakin bijak. Bijak itu sanggup dan siap menerima perbedaan. Sanggup dan siap menerima penghinaan. Itu bijaknya ilmu. Semakin tingginya ilmu itu, semakin gak mau nilai orang jadi rendah. Siapapun bagi saya itu adalah guru. Dan tempat apapun itu adalah sekolah terbaik buat saya. Siapapun orang itu, dia guru buat saya. Bahkan dari seorang pemabuk sekalipun, itu saya jadiin dia guru. Guru untuk apa? Untuk saya gak mabuk lagi. Saya belajar dari orang yang dicaci maki, dari orang yang dihinakan, dari orang yang gak dipandang baik sama orang. Tapi kita juga belajar dari guru-guru yang luar biasa zuhud dan ilmunya. Hak setiap orang untuk memilih sesuatu yang dia inginkan, itu hak semua orang.
Yang nggak boleh adalah memaksakan keinginan kita terhadap seseorang, nggak boleh. Jangan tuntut aku menjadi kamu, dan kamu pun nggak boleh nuntut aku menjadi kamu. Tapi bisa nggak aku dan kamu saling menuntun untuk sampai kepada ridhonya? Artinya kan ada hal yang bersikap saling. Kalau teteh ilmunya udah di sini, misalkan ya, mohon maaf ya, seandainya kan gitu ya. Kalau kita ilmunya udah di sini, terus misalkan ada ustadz yang mungkin dianggapnya atau guru yang dianggapnya nih ilmunya biasa aja, itu bagi saya ya sebenarnya itu suatu yang menyakitkan banget deh. Maksudnya nyakitin gimana? Tega banget lu bisa nilai orang tuh seenak lu gitu. Ini lebih baik, ini lebih baik, ini itu siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala tadi, libasut taqwa dzalikal khair. Orang yang terbaik itu adalah orang yang takwa. Pakaian yang terbaik itu pakaian yang takwa. Kalau cuman berubah casing, Instagram, Facebook, status, tampilan, ilmunya, orang munafik itu lebih jago. Tapi libasut taqwa dzalikal khair. Artinya ya kita nggak usah kayak begitu. Siapapun kita dengerin, kita filter, kita lihat gitu ya. Nggak, bayangin kita lagi sholat aja, imam salah apa kita, sikap kita? Subhanallah, udah gitu. Imam sholat, kita di belakangnya nih, makmum nih. Tiba-tiba imam salah, apa teguran kita? Subhanallah, segitu doang. Nggak boleh sampai balik atau maneh teh. Bisa tuh imaman teh. Nah, diajar di mana ya nggak gitu. Subhanallah, itu aja. Artinya sangat mungkin seseorang itu ngelakuin kesalahan, mungkin banget. Nah, ketika teteh milih, bukan milih mungkin ya, teteh nyamannya sama siapa? Kajian Kang Boni itu levelnya level nggak pedes, levelnya sweet gitu, nyaman gitu paling. Tapi suatu saat teteh butuh yang kayaknya lebih hard gitu, yang lebih hot and cream, yang lebih ini gitu, lebih naik lagi. Oh teteh silakan cari yang lain. Artinya mungkin dapat ilmu dari guru-guru yang lain itu nggak masalah, tapi yang nggak boleh itu ngejelekin yang pernah belajar dari situ. Contoh misalkan di Tasik pernah begitu kejadian A. Di Tasik itu dari maboknya bareng sama saya, sampai berhenti maboknya bareng sama saya, sampai kemudian dia hijrahnya bareng semuanya. Begitu ketemu sama satu, dia ngerasa ini lebih baik, wah dilihat semuanya jeleknya Boni, ditinggal Kang Boni, bahkan dihinakan. Toh si Boni tong datang ke kajian si Kang Boni lah, paling seserian, paling itu nggak bijak banget. Coba kalau bijak gini, teteh ilmunya udah tinggi, ngajak teman teteh yang masih belajar. Maka ketika teteh datang ke sini bukan hanya nambah ilmu sebenarnya, tapi teteh datang ke sini itu dakwah supaya teman saya nemenin teman saya supaya belajar, karena teman saya baru belajar. Diajak dulu ke yang ringan. Teteh mah cuma nemenin teman teteh aja. Itu sikap yang luar biasa bijak itu. Tapi kalau teteh udah belajarnya udah tinggi ilmunya gitu. Terus saya seneng banget kalau ngaji di Kopitera, di Bober, di Bober. Itu kalau kita tuh berani ngajak orang yang belum pernah ngaji, jadi ngaji, dan kita sebenarnya udah nggak butuh materi ini, tapi saya cuma nemenin teman saya gitu. Karena teman saya lagi belajar, itu luar biasa sikapnya. Nggak jadi yang kayak gini gitu. NTW nungilun, orang mah tuh. Terus ilmu lagi di dia, tebutuh nuk itu enggak, itu sombong banget. Maka apa kata Quran? Kata Quran, orang yang begitu, apa bedanya sama sikap iblis? Ana khairu minhum. Saya itu lebih baik daripada kamu. Itu ngeri banget iblis. Iya dah, sikap iblis kan gitu ya. Saya lebih baik daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Kamu baru hijrah, saya udah dari dulu. Antum itu yesterday afternoon boy, budak kamari sore. Garlic boy, anak bawang gitu. Urang geus lila hijrahna, urang geus 5 tahun hijrah, mana karek hijrah kamari. Sombongna luar biasa. Aing senior hijrah mah. Oh, enggak ada senioritas dalam hijrah. Enggak ada senioritas dalam takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang mulia ya Allah? Yang mulia itu bukan dilihat dari kayanya, bukan dilihat dari jabatannya, bukan dilihat dari casingnya, bukan dilihat dari postingannya, tapi dilihat dari takwanya. Takwa itu di hati gitu.
Itu mungkin ya wallahu a'lam bishawab. Jadi bagus teteh kalau gitu. Nggak usah dilawan, nikmatin aja prosesnya. Ingetin sedikit-sedikit. Yang paling nikmat gitu sih. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol. Sandwichnya masih kosong, belum dimakan-makan dari tadi. Iya, iya tahu Ustaz. Mungkin dari teman-teman dari Ikhwannya ada yang mau ditanya? Ya tadi. Oh, Ini kepanjangan. Jadi, saya balik ke ada ya kan apa ya? Gede. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mau nanya nih, ini dalam ketaatan kita ya dalam hijrah gitu kan, banyak fenomena yang kita lalui gitu. Iya. Kadang-kadang kita merasa hijrah tuh susah, kadang-kadang kita lelah gitu ya, ada lelahnya juga gitu maksud pengajian. Pasti ya. Terus, tapi dalam perjalanan kita hijrah itu ada bentrokan sama teman kadang-kadang gitu kan, komunitas-komunitas yang sekarang lagi Yang lain gitu. Itu kita bikin galau gitu rasanya. Apa yang harus kita lakukan untuk menghindari seperti itu supaya kita tetap istiqomah gitu dalam perjalanan hijrah kita gitu. Subhanallah. Ada ungkapan Kiai Tasikmalaya dulu. Indah banget tuh pakai bahasa Sunda. Hiji musuh loba teuing. Sarebu sobat saeutik teuing. Satu temen itu satu musuh itu kebanyakan. 1000 sahabat itu terlalu sedikit gitu. Artinya kita nggak mau punya musuh di rumah. Nah, orang yang nggak mau punya musuh itu orang yang nggak nyimpen dendam di diri kita. Makanya yang tadi wal afina aninas itu berat memang, tapi hampangin aja deh. Kan yang waktu itu yang pernah kita bahas ya teh ya. 2 hal yang harus diingat, 2 hal yang harus kita lupain. 2 hal yang harus diingat kan, kebaikan orang lain sama kita dan keburukan kita sama orang lain. Itu diingat kan, supaya kita nggak punya musuh gitu. Sama 2 hal yang harus dilupain itu kan adalah kebaikan kita sama orang lain dan keburukan orang lain sama kita. Itu lupain aja supaya kita nggak nyimpen dendam gitu. Dan nyimpen rasa ngarep sama orang supaya dia bisa nolongin kita karena kita pernah nolongin dia misalkan. Itu yang sebenarnya yang bikin nyiksa kita itu karena kita berharap lebih sama orang. Kenapa banyak kelas itu? Wajar, kita pengen sabar. Dilatih pengen sabar ya harus diujinya dengan yang nyebelin gitu. Nggak mungkin kita dilatih sabar, tapi kita nggak ketemu sama marah gitu, nggak mungkin. Sama benci nggak mungkin. Pasti kita kalau mintanya sabar, coba deh sekarang. Teteh seharian itu nggak berhenti kita brother. Seharian kita nggak berhenti doanya, ya Allah sabarkan, berikan kesabaran kepada saya. Berikan kesabaran. Pengen sabar terus. Diketemuinnya begitu pasti. Di jalan ketemu orang yang nyebelin, ketemu sama rombongan boboto, wah tuh kan sabar banget deh. Belum lagi ketika ngantri di serobot, pernah nggak tuh? Ngantri di serobot, terus apa lagi? Mau ke toilet, dikunci semua. Udah ke toilet, keluar toilet lupa bawa uang. Malu banget kan itu, nggak mampu bayar toilet tuh kesannya, ya ampun begitu. Pipisnya udah tapi nggak mampu bayar gitu. Terus apa lagi? Makan di Kopi Tera tiba-tiba pas mau bayar lupa bawa dompet. Itu kan kayak dilatih sabarnya luar biasa. Kenapa sih bisa ketinggalan? Kenapa sih bisa lupa? Nah itu kan latihan dari Allah. Karena kita minta buat itu. Pernah nggak kita ngedoa, ya Allah istiqomahkan saya dan wafatkan saya dalam keadaan husnul khotimah. Kalau sering minta begitu, Allah siapin sarana itu. Cuman kita nggak ngeh aja. Saya sendiri sama-sama sebenarnya saya juga kadang nggak ngeh. Kayak tadi buru-buru dari Cimahi ke sini, berapa banyak orang yang saya zolimin coba. Saya nggak sadar itu. Udah nyampenya baru ya Allah. Asa tersinkron yang tausiah. Bener. Ari tausiah ngomong, jangan kebut-kebutan, jolim sama orang. Nyawana aing gegeberan. Coba, kebayang nggak kalau ada jamaah yang lihat saya tadi atas motor nasi Ustadz tersinkron si Ustadz. Katanya ceramah nggak boleh geber-geberan. Geningan si Ustadz gegeberan. Ku urang rek diberenya si Ustadz. Gegeberan oke malehna teh. Kan sama-sama gegeberan ya. Kayak saya pernah dikejar sama motor teh di Sumedang. Saya dikejar Pak, dipepet itu motor saya Pak. Dipepet di Sumedang, apa cek mahena teh? Cek mahena. Ulah gegeberan di Sumedang Mas. Mana di mana? Karena ngelihat plat nomor saya B. Sangkana orang dejek meureun.
Pas disusul, saya buka helm, saya buka buff. Ustadz, cenah. Mana itu apa lagi? Itu buka Instagram mana? Saya bilang gini, kan dia tadi ngejar karena saya kebut-kebutan. Saya bilang, antum ngejar saya aja kebut-kebutan. Bapak ngejar saya aja. Mane, Mbak, ini masih muda. Ini ngomongnya naon sih? Mane gitu. Mane ngudak urang we gegeberan. Nah, mane nih tahu urang teu meunang gegeberan. Padahal mane ngudak urang gegeberan, da urang gegeberan. Saya ini make motor saya kecepatan misalkan 80, ente bisa nyusul orang. Berapa kecepatan ente? Karena kan saya cicing akhirnya, oke. Karena kita tuh kadang nyalahin orang, padahal kita banyak salah gitu. Maksudnya begitu. Kita mandang orang salah melakukan A, padahal kita ngelakuin salah B, C, D, E, itu lebih banyak gitu. Kalau kesalahan dilihatnya pakai teropong, sekecil apapun kelihatan. Jerawat aja kelihatan loh kalau pakai teropong tuh. Cuman karena kita pakai Oppo Beauty Plus aja akhirnya nggak kelihatan gitu kan. Tapi kesalahan itu lihatnya pakai cermin. Kalau pakai cermin kan kelihatan semuanya celahnya. Jadi udah aja. Jadi kalau kita nggak nyaman, misalkan udah tinggalkan aja atau memang kita menghindar atau gimana? Hindarin aja daripada banyak masalah kita. Tapi ngindarin nggak usah buang muka. Jaga jarak aja gitu. Iya, budiman jeung budiman kan jaga jarak. Gitu, nggak boleh terlalu deket gitu. Budiman, mios. Yang parah mah kita doa ibu dah. Syar'i ngaranna mah doa ibu tapi gegeberan wae. Tereh urang maot eta gara-gara doa ibu. Subhanallah. Jadi itu memang latihan sabar buat kita. Tinggalin, jauhin dulu dekat. Kalau enggak, yang enak mah apa teh? Aduh. Yang saya udah pernah cerita, Abah Anom itu ngelihat orang yang mencaci, yang membuli, memfitnah, itu dibalasnya ngasih kebaikan. Jadi ayat itu udah diaplikasiin sama beliau. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsanu fa izal ladzi bainaka wa bainahum adawatun ka'annahum waliyyun hamim. Dalam surat Al-Fussilat ayat 35. Apa kata Allah? Berbeda kejahatan dengan kebaikan. Tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, ini yang berat. Dia nyaci maki kita, dia ngefitnah kita, dia ngebohongin kita, ngekhianatin kita. Tapi kita harus bersikap baik sama yang begituan. Itu berat nggak? Berat banget. Tapi kalau udah kelakuin, plong banget itu. Plong banget. Serius, plong banget. Kasih kue, umrohin, kasih hadiah. Oh, itu luar biasa. Makanya sering-sering kalau di rumah ada rezeki beli buah atau makanan gitu, kasih ke tetangga-tetangga kita. Gitu. Kalau brownies kurma Handi Boni udah jadi, kasih brownies Handi Boni gitu ke sana. Gitu. Jangan satu, setrek kalau bisa ya. Membantu dakwah soalnya. Nah itu bagiin ke tetangga, cobain deh. Budget berapa coba? Ada orang pernah lihat gak video ini? Video orang India mau beli CCTV. Preman India pengen beli CCTV. Mus datang teh geus ruas banget na si nu dagang CCTV teh. Wah, preman cenah ieu. Cek premana teh. Sabaraha di CCTV? Cek tukang CCTV teh 50 juta. Aya teh nu leuwih murah? Aya. Sabaraha? 20 juta. Aya teh nu leuwih murah deui? Aya. Sabaraha? 20.000. Cicing preman teh, ngaina aing maneh cenah. Cicing nu dagang CCTV teh. Naon cek dagang CCTV teh? Pak, 20.000 itu Bapak beliin bolu, kasih ke tetangga karena CCTV yang terbaik adalah tetangga yang terbaik. Langsung preman teh, gelo maneh. Celep pisan ka dia teh. Nyecep. Ini tetangga baik. Budget bolu berapa sih? Misalkan ada satu bolu yang enak banget, namanya brownies kurma itu ya. Nah bolu itu harganya 40.000. 40.000 satu dus. 40.000 kali tetangga kita ada berapa sih? 20 rumah misalkan. 20 rumah, 40.000 kali 20 rumah berapa? 800.000 sisihin sebulan aman sama tetangga, nikmat. Enak rumah kita dijaga sama tetangga, sikap kita baik sama tetangga. Duh, coba kita kadang dagang masak asin terbagi-bagi, masak pedas terbagi-bagi. Gak pelit banget gitu kita. Cobain deh kita bagi-bagi. Itu ya, insyaallah wallahu a'lam bishawab. Karena udah maghrib mungkin ya. Udah asar ya.
Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah mungkin insyaallah kita ketemu di lain waktu dan kesempatan lagi. Kalau masih ada yang ditanyakan nanti bisa kirim surat kirim DM Instagram. Sekali lagi saya ucapin terima kasih buat teman-teman 257, mudah-mudahan berkah dan ukhuwah Islamiyahnya kejaga. Tadinya saya buat teman saya, oke kayaknya masih di jalan tapi insya Allah mau kesini. Jadi kalau yang mau sampai sore, mudah-mudahan dia sempat kesini dan dia perform. Tapi ya yang mau pulang nggak masalah gitu ya. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapin terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan penantiannya. Mudah-mudahan Allah jadikan ini amal pahala kita yang terbaik insya Allah. Salam buat keluarga semuanya, buat ayah, suami, anak. Mudah-mudahan pada sehat semuanya dan mudah-mudahan rezekinya semuanya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.